Orang Daek pergi ke Kuantan, hendak menuai sejalau padi. Nak dengar bincang perempuan, jomlah simak talk show Puan di Bumi. Assalamualaikum encik, tuan dan puan dimanapun berada. Jomlah simak bincang-bincang membahas isu perempuan di Riau, baik masalahnya dan juga prestasi. Bersama sahabat Puan dalam rancangan program Puan di Bumi. Halo sahabat Grim, welcome back to Puan di Bumi. Kali ini saya bersama dengan salah satu wanita yang mana juga adalah aktivis ya di Sumatera Wild Adventure, dan kita akan membahas perempuan dan kebencanaan, belajar dari bencana Sumatera. Yang kita tahu sendiri ya, bencana yang cukup masif akhir-akhir ini di Sumatera itu membuat kita ingin berdiskusi dan mengulik lebih banyak tentang isu seperti ini dan kira-kira bagaimana peran perempuan di dalamnya. Dan kali ini saya sudah, seperti saya sampaikan tadi, kedatangan seorang perempuan luar biasa yang bergerak di frontliner ya, di garis terdepan dari kejadian yang juga terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia, dan kita akan bertanya nih kira-kira pengalaman kakak Novi Fani Rofika selaku perwakilan dari Sumatera Wild Adventure tentang bagaimana kemudian pengetahuan lokal, kepedulian dan solidaritas yang kemudian juga menjadi ya kekuatan dalam mitigasi dan respon darurat hingga pemulihan pasca bencana yang terjadi di Sumatera. Mungkin ada banyak lagi hal yang bisa kita diskusikan hari ini. Saya nggak mau berlama-lama nih, mungkin boleh Kak Novi ya perkenalan diri, boleh silakan Kak Novi. Oke, terima kasih Livia. Terima kasih juga Green Radio yang sudah mengundang aku untuk jadi teman bicara lah ya siang hari ini menjelang sore. Salam kenal semuanya. Senang sekali bisa bergabung di di program yang keren ini. Perkenalkan aku Novi Fani Rofika, biasa dipanggil Fani juga kalau di Padang. Kebetulan aku adalah founder dari Sumatera Wild Adventure yang berbasis di Padang, Sumatera Barat. Oke, mungkin kita pengen tahu sedikit banyak nih Kak, Sumatera Wild Adventure itu kira-kira apa ya Kak Fani ya? Oke, sebenarnya Sumatera Wild Adventure ini bukan NGO ya. Jadi kami ini adalah sebuah usaha sosial sebenarnya. Usaha sosial berbasis konservasi. Jadi fokus activity dari SWA itu adalah salah satunya sebenarnya edukasi dan juga campaign. Jadi kami tuh punya semacam program edukasi berbasis trip gitu. SWS sendiri lahir dari inisiatif saya sebagai campaigner yang mengkampanyekan pelestarian harimau Sumatera di Sumatera Barat dengan hashtag Harimau adalah Minang. Kayak gitu. Nah, kebetulan inisiatif kami itu lahir dari keresahan saya sendiri sebagai founder yang terus dari hari ke hari, tahun ke tahun itu saya melihat konflik antara manusia dengan satwa liar itu sangat tinggi ya, khususnya harimau Sumatera di Sumatera Barat, di mana banyak sekali harimau-harimau ini yang terjerat gitu loh. Ada yang mati, ada yang bisa diselamatkan, tapi tidak bisa lagi hidup di alam. Nah, di situ aku ngelihat kayaknya ada masalah nih di landscape yang jadi habitatnya kayak gitu. Nah, ternyata tidak lama kemudian beneran terjadi sebuah bencana yang kita semua sangat dibikin tersentak gitu ya. Di waktu yang bersamaan tiga provinsi yang juga merupakan landscape dari harimau Sumatera, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, luluh lantak oleh banjir bandang dan juga galodo kalau kami di Sumatera Barat bilangnya gitu. Oke, berarti SWA ini kita bisa bilang social enterprise begitu ya Kak ya? Yes, benar Oh, sekali. oke, siap, siap, siap. Menarik banget, karena Mm. memang tadi juga merujuk ke dari yang Kak Fani apa Novi nih, saya panggilnya kira-kira. Senyamannya aja. Oke, dari yang Kak Fani sampaikan tadi ya, bukti bahwa ekosistem harimau Sumatera contohnya terganggu adalah di saat kita sudah bisa merasakan dampaknya dengan
bencana yang terjadi kemarin gitu ya. Begitu kita disadarkan akan pentingnya menjaga ekosistem. Mungkin Benar sekali. ya kan Kak ya, Ya, kebanyakan orang berpikir bahwa kenapa sih harus jaga harimau, kan juga bahaya untuk manusia gitu, segala macam gitu. Tapi ini kita yes. sadarkan kayak ditampar kanan kiri oleh alam begitu ya dengan Benar kejadian banget. kemarin. Boleh dong apa sampaikan mungkin kira-kira bagaimana Kakak melihat fenomena ini secara garis besar dan juga tentang harimau Sumatera dan Mm. ekosistem itu sendiri. Oke, kalau boleh aku cerita sedikit ya tentang apa namanya harimau Sumatera ini secara habit ya atau secara local knowledge gitu ya. Em, Sebelum bencana ini terjadi, kalau kita boleh tarik ulur ke belakang, kebetulan kan aku juga mengamati terus konflik-konflik yang terjadi di Sumatera Barat ya, khususnya harimau Sumatera yang sering muncul di habitat lagi di pemukiman warga kita atau di kebun-kebun kayak gitu kan. Nah, eh, ini percaya tidak percaya ya, kita bicara energi ya gitu kan. Nah, kami meyakini bahwa satwa liar itu kan pemberi tanda bahwa apabila mereka menandakan perilaku yang mungkin kalau peneliti bilang itu di luar habitnya, kebiasaan, harusnya tuh kita tuh mencurigai ada sesuatu gitu. Nah, ini terbukti beberapa waktu sebelum terjadinya banjir bandang di Sumatera Barat itu, khususnya di lokasi yang terparah ya, kalau aku boleh bilang tuh Agam, seperti Palembayan itu sering sekali muncul harimau, kemudian dibilang berkonflik dan kebanyakan mereka tuh masuk ke kebun, tapi kemudian akhirnya harus dijerat supaya dia bisa di apa namanya eh ditranslokasi kayak gitu kan. Nah, itu dianggap harimau yang bermasalah kayak gitu loh. Padahal sebenarnya yang harus diperiksa tuh adalah landscape-nya gitu. Nah, ternyata benar kan gitu. Itu juga udah jadi keresahan aku juga di awal. Kenapa ya ini harimau 5 tahun terakhir kalau aku boleh hitung itu sering muncul. Bahkan hampir tiap bulan ada jejak, ada bahkan dia muncul, kemudian terjerat kayak gitu kan. Nah, itu semua di landscape yang sekarang lulu lantak karena harimau karena bencana kayak gitu Oke, gitu. menarik banget poinnya. Jadi memang kita selaku masyarakat awam ya, mungkin bisa mempertanyakan di saat ada konflik antara satwa dan juga masyarakat Ya, atau mungkin eh, perusahaan ya, kemudian yang terjadi itu kita mempertanyakan apakah ada problem atau permasalahan terkait dengan ekosistem mereka dan bagaimana keberlangsungan apa ya ekosistem yang ada. Oke, oke, menarik banget. Nah, saya benar sekali. penasarannya nih Kak, eh, SWA ya, SWA Mm-mm. ini berdirinya di mana dan sudah berapa tahun kira-kira Kak? Kalau secara apa ya, kalau secara ininya, secara legalnya kita baru berdiri itu di tahun 2022. Jadi SWA sendiri juga lahir dari sebuah program inkubasi yang berbasis di Bali gitu. Jadi aku mendaftarkan SWA ini dari awalnya sebuah inisiatif, kemudian bertransformasilah menjadi sebuah usaha sosial kayak gitu. Jadi lewat usaha sosialku ini aku tuh berupaya bagaimana kemudian terus bisa mengkampanyekan perlindungan harimau Sumatera itu dengan cara-cara yang lebih soft, dengan cara-cara yang lebih elegan gitu. Dan lewat apa ya? Lewat trip yang berbasis edukasi tadi kayak gitu. Menarik. Jadi tripnya ini kemana tuh Kak? Oh, Kalau untuk sekarang kita masih fokusnya di Sumatera Barat. Jadi ada beberapa landscape harimau Sumatera di Sumatera Barat yang kebetulan itu boleh dikatakan bukan jadi dampingan atau binaan, tapi mitra. Jadi kami bermitra, berkolaborasi. Jadi prinsipnya SWA itu kan bermitra dan berkolaborasi ya dengan para pihak. Jadi boleh dikata eh, apa namanya activity SWA itu adalah salah satu bentuk pendekatan multi pihak dalam em, mengelola kawasan kayak gitu. oke, berarti akan ada trip untuk orang yang mendaftar, kemudian kita akan Mhm. pergi ke kawasan-kawasan yang masih lestari dan ada Ya, harimaunya kah maksudnya? ya, Ada kawasan, iya, ah, kita kan ini ya, harimau adalah Minang. Terus ya, ya saya masih mencoba memahami kira-kira gimana nih tripnya karena menarik banget tuh Kak. ya. Jadi benar sekali di trip apa namanya Harimau adalah Minang ini kami
berupaya ingin mengedukasi masyarakat bahwa trip ini tuh berbeda ketika kita bicara orangutan, ketika kita bicara gajah Sumatera atau badak Sumatera gitu ya. Yang mana tuh ada penangkaran yang bisa kita lihat kayak gitu ya. Kita bisa pegang-pegang, tapi di SWA melalui Harimau Adalah Minang tidak seperti itu gitu. Justru kita ingin mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa pendekatan untuk mengetahui atau mendalami pengetahuan tentang harimau Sumatera ini sangat berbeda, pendekatannya juga berbeda. Nah, sekaligus kita ingin apa namanya memaparkan kepada siapapun yang menjadi mitra kita bahwa eh, terkait harimau Sumatera di Minangkabau atau di Sumatera Barat gitu ya, itu punya koneksi yang sangat kuat gitu loh. Jadi sebenarnya trip berbasis budaya juga karena kita akan mengenalkan budaya Minangkabau itu sangat dekat dengan hal-hal yang berbau landscape, kemudian harimau Sumatera. Jadi hampir seluruh landscape yang menjadi hampir seluruh hutan ya yang menjadi landscape harimau Sumatera di Sumatera Barat itu ada harimaunya kayak gitu. Mulai dari dataran rendah sampai hutan dataran tinggi. Nah, ini sama sekali sama dengan em, habitnya harimau itu yang memang kawasan yang menjadi habitatnya itu adalah mulai dari hutan dataran rendah sampai hutan dataran tinggi kayak gitu. Jadi kita mengedukasi hal-hal yang kayak gitu. Nah, nanti relasinya apa lagi dengan masyarakat lokal? Nah, di masyarakat lokal Minangkabau itu dekat sekali dengan kekayaan keanekaragaman hayati mereka berbasis pangan lokal. Dia relate gitu loh dengan sistem pangan yang ada di Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau kayak gitu. Mungkin di hampir seluruh Sumatera akan sama pengetahuannya, tapi di sini kan aku ingin mengangkat dan mengenalkan dari sentral. Jadi Sumatera Barat ini kan kalau di Pulau Sumatera tuh boleh dikatakan sentral ya, tengahnya dari Pulau Sumatera kayak gitu. Oke, I see. Berarti bisa dibilang ekowisata begitu ya Kak ya, sekaligus edukasi begitu. Ya, benar sekali. Oke. Nah, kita penasaran nih Kak, kira-kira Mm, cerita tentang bagaimana Kakak memulai peran dalam membantu respon bencana Sumatera di mm. akhir-akhir belakangan lalu gitu. Dan apa yang melatar belakangi kemudian juga terjun itu untuk membantu bencana yang kemarin terjadi begitu. Ya, jadi beberapa hari setelah bencana terjadi ya, tepatnya ketika banjir bandang melanda Padang juga khususnya gitu kan, aku sih sempat apa ya sempat bingung gitu, bingung aku nggak tahu mau ngapain. Kemudian aku juga langsung merasa kayak, aduh ini kacau lah semuanya. Aku langsung menganggap bahwa wah, timeline atau program yang sudah kita desain itu pasti akan berantakan kayak gitu. Tapi kemudian aku tidak mau hanyut dan apa terlena di situasi yang sangat membawa duka gitu ya. Dan kebetulan banyak teman-teman di luar Sumatera juga yang mempertanyakan keberadaan kami di Padang, di Sumatera Barat. Awalnya dari yang sekedar bertanya kayak gitu. Dan aku juga berusaha untuk mencari tahu teman-teman atau mitra-mitra kita yang ada di seluruh Sumatera Barat. Dan aku lihat mereka semua bergerak seperti itu. Dan dari situlah kemudian aku berinisiatif untuk aku nggak bisa diam gitu loh. Makanya langkah pertama yang aku lakukan itu adalah merespon penanganan satwa terlebih dahulu karena kebetulan SWA kan juga karena fokusnya satwa, kami punya lisensi Animal Disaster Rescue gitu, ada ADR gitu ya. Nah, jadi kita juga fokus untuk bagaimana satwa itu juga diperhatikan dalam bencana ini kayak gitu. Dan dari situ kemudian aku mencoba mendatangi beberapa titik-titik lokasi di Padang yang cukup parah. Itu sambil asesmen. Jadi sambil asesmen kami membawa sedikit bantuan untuk satwa-satwa terdampak. Dan memang yang pertama aku asesmen itu adalah satwa gitu loh. Jadi bukan langsung manusia. Nah, di sini bukan aku tidak mau mengutamakan manusia karena yang ngurusin manusia kan udah banyak ya. Jadi kami masuknya lewat satwa gitu. Jadi lewat asesmen untuk mengidentifikasi keberadaan satwa terdampak, kami juga melakukan asesmen terhadap manusia, terutama perempuan dan anak-anak gitu. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka alami saat ini? Kemudian bagaimana mereka menghadapi bencana ini seperti itu. Kayak gitu, Livia. Oke. Menurut saya menarik banget sih, karena memang banyak fokus kita itu ke penyelamatan manusia dan segala macam. Dan Betul. mana satwa sendiri mungkin left behind ya, jadinya
dalam fokus ini, dan SWA hadir di sana juga untuk membantu. Luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan SWA ya selama ini. Dan ini yang buat kita penasaran selanjutnya adalah, bisa nggak sih Kak ceritain bagaimana kondisi bencana di lokasi yang Kakak bantu pada saat itu, dan secara umum kondisinya tuh membaik tuh bagaimana prosesnya? Ya, di beberapa lokasi yang aku datangi, kami bukan yang pertama ya. Jadi kami juga kemudian berkolaborasi dengan banyak lembaga di Padang dan juga di Sumatera Barat. Nah, di Kota Padang sendiri kebetulan ada hub gitu ya, tempat ruang gerak bersama namanya Posko Sumbar Puli. Akhirnya kami juga tergabung di sana. Dan yang pertama juga aku datangi setelah menangani satwa itu adalah Batu Busuk kalau tidak salah. Batu Busuk itu juga salah satu hulu hulu dari sungai yang melimpah ruah parah gitu ya sampai ke kota di Kota Padang. Nah, di sana itu sama sekali tidak ada korban jiwa gitu, tidak ada korban jiwa, tapi memang pemukiman, lahan-lahan warga itu luluh lantak, begitu juga dengan fasilitas umum seperti gedung sekolah, jalan kayak gitu, itu memang luluh lantak. Nah, aku melihat di lokasi-lokasi bencana ini kan kayak di kamp-kamp pengungsian itu memang aku melihat yang banyak ada di dalam situ tuh perempuan dan anak-anak kayak gitu. Nah, kebanyakan dari mereka itu gimana ya aku bilangnya, bingung itu pasti gitu kan, bingung itu pasti. Nah, sebenarnya banyak juga lembaga-lembaga yang memang fokus untuk menghandle perempuan dan anak-anak, tapi tidak apa ya, mungkin tidak begitu spesifik kayak gitu. Di Padang sendiri ada juga lembaga yang memang mereka fokusnya di perempuan dan anak-anak, tapi tidak bisa menjangkau semua. Dan kebanyakan kalau untuk anak-anak kan biasanya mereka bikin kegiatan kayak trauma healing gitu kan. Nah, trauma healing itu mereka malah hanya sekali datang kemudian selesai kayak gitu. Nah, kalau di SWA kemudian kami malah menjadikan itu program gitu loh. Jadi program respon itu kami desainkan tripnya gitu. Jadi ini menjadi ide juga bagi kami untuk kita tetap bisa beraktivitas sesuai visi misi SWA, tapi mengedepankan jiwa-jiwa volunteer kayak gitu. Jadi kami mendesain beberapa program ketika tanggap darurat itu ada ruang akar dan juga SWA Healing Camp. Nah itu semuanya berbasis literasi dan apa namanya, trauma healing kayak gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan di Sumatera Adventure dan kemudian datanglah beberapa donatur berdasarkan misi ya, misi saat ini kebetulan kami sedang digandeng sama sebuah ekspedisi dari Yogyakarta yang dia juga kebetulan mau menjalankan misi sampai ke Aceh, namanya Mencari Nusantara. Nah, udah hampir sebulan kita berkegiatan di Sumatera Barat, jadi kemarin kita juga sempat ke Meninjau yang terdampak parah. Fokus kita adalah anak-anak dan juga perempuan. Nah, terus di Padang kami juga membangun ruang akar. Kita masuk dari salah satu korban terdampak yang memiliki hewan ternak masih selamat, tapi banyak. Nah, dia masih kita support itu dari penanganan pakan, kemudian perbaikan kandang, kemudian kami akan masuk ke anak-anak lewat literasi untuk membangun mitigasi mereka. Baru kemudian kita melangkah ke pemulihan ekonomi, tapi yang kita fokuskan itu ke perempuan kayak gitu. Oke, berarti melihat dari penjelasan Kakak, kira-kira apakah yang para korban sekarang butuhkan itu lebih banyak ke pemulihan dan juga trauma healing apalagi ya, Hmm. atau ada kebutuhan lain yang mungkin belum diadres sampai hari ini, ya gitu. Kalau menurut aku semua kebutuhan sih sudah teradres ya sama pemerintah gitu. Em, aku kalau untuk di Sumatera Barat, aku melihat langsung bahwa sebenarnya pemerintah hadir, hadir. Hanya saja mungkin lamban ya, agak sedikit lamban dan kolaborasinya yang belum maksimal sih kalau menurut aku. Jadi memang pemerintah ini sifatnya memang kalau ibarat kata orang Melayu tuh ya harus dijolok-jolok dulu gitu. Pemerintahnya harus dijolok-jolok gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita yang harus proaktif kayak gitu ke pemerintah. Nah, jadi itu sih. Kalaupun misalnya bentuk-bentuk bantuan, walaupun dia fokus ke perempuan gitu ya, cuman secara fisik memang tidak terlihat ya, kayak misalnya
hunian, hunian sementara. Memang pemerintah Kota Padang dan Sumatera Barat itu sudah hadir untuk memfokuskan di masa peralihan ini ya. Kita belum benar-benar masuk ke tahap pemulihan kalau di Sumatera Barat, tapi boleh dikata tuh peralihan sudah masuk, jadi sudah ada beberapa hunian sementara yang dibangun secara swadaya ada, punya pemerintah juga ada. Nah, pemerintah itu kurangnya memang di komunikasi. Jadi mereka tidak mengkomunikasikan gitu loh. Sebenarnya apa sih yang sudah mereka kerjakan, apa sih yang sudah mereka bangun kayak gitu kan. Nah, aku juga baru tahu belakangan bahwa ternyata tuh hunian sementara sudah dibangun di lahan-lahan yang mereka sudah kerjasamakan dengan warga. Tapi itu posisinya ada yang jauh kayak gitu kan. Nah, jadi kalau pemerintah kan mereka tuh istilahnya yang penting mereka sudah melakukan, mengerjakan perkara itu benar-benar sudah memenuhi kriteria atau yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Itu bicara nanti kayak gitu kayaknya gitu ya. Bahkan kayak di Padang sendiri itu ada pengungsi yang akhirnya dipindahkan ke Rusunawa gitu ya. Rusunawa ini kan dulunya dibangun karena COVID gitu, untuk penderita COVID gitu kan, tapi kemudian tidak terpakai. Nah, sebagian dari mereka ada yang dipindahkan ke Rusunawa. Nah, di Rusunawa itu juga ada masalah baru lagi gitu loh, di mana mereka harus akhirnya berkonflik dengan warga yang lama gitu kan. Nah, belum lagi bicara soal kekerasan-kekerasan yang potensial sekali untuk dialami oleh mereka gitu. Karena kebanyakan dari penghuni Rusunawa itu adalah residivis kayak gitu kan. Terus ada yang pemakai gitu kan, narkoba gitu. Nah, itu membuat mereka takut dan ini jelas mengancam bagi anak-anak perempuan dan juga perempuan. Nah, kajian pemerintah tuh nggak sampai ke situ kayak gitu loh, Livia. Nah, itu sih yang aku lihat di masa tanggap pemulihan ini gitu ya, di peralihan ini kayak gitu. Nah, begitu juga di huntara-huntara, eh, desain huntaranya itu kan kita juga belum dapat ya. Kami yang di Sumbar Puli itu juga belum dapat desain untuk huntara tuh sebenarnya pemerintah tuh punyanya yang seperti apa yang mungkin nanti supaya ini tidak berat apa tidak berat sebelah gitu ya. Jadi kalau misalnya sama-sama bangun hunian sementara nanti ya bentuknya sama kayak gitu. Nah, begitu juga di kamp-kamp pengungsi yang ada di Agam yang kami datangi itu sama sekali fasilitas kesehatannya sangat jauh gitu. Kami kan menemukan di posko pengungsi di daerah Sungai Batang itu banyak lansia-lansia yang juga sakit kayak gitu kan. Itu fasilitas kesehatannya sangat jauh gitu dan di posko-posko pengungsian itu tidak ada fasilitas kesehatan kayak gitu loh. Dan teman-teman dari PKBI sebenarnya sudah mewadahi hanya saja ya itu tadi terbatas gitu. Nah, makanya SWA hadir itu juga kita bisa membersamai teman-teman yang mungkin fokusnya tuh di kesehatan, layanan kesehatan dan juga pendidikan kayak gitu. Mungkin seperti itulah lebih kurang Livia. Oke, nah hal ini juga menjadi pertanyaan saya ya. Mungkin kebanyakan orang kalau kita berbicara tentang bencana dan situasi yang unexpectable seperti yang terjadi di Sumatera saat ini, mungkin kita banyak berkata bahwa kalangan yang rentan itu adalah perempuan, anak, dan lansia begitu. Nah, Betul. pertanyaannya kenapa kayak seperti laki-laki itu dikesampingkan? Kalau kakak sendiri melihat bagaimana situasi di lapangan, apa yang terjadi, siapakah yang rentan, dan kemudian permasalahan-permasalahan yang juga terjadi. Tadi udah disinggung sedikit, tapi saya juga ingin melihat dari perspektif ini. Kira-kira menurut kakak gimana nih yang ada di sana saat itu? Kalau dibilang laki-laki dikesampingkan, bukan begitu konsepnya ya. Kita tahu bahwa laki-laki itu peluang mereka, kita tidak bicara resisten atau resilient gitu ya, tapi peluang mereka untuk ada di garis depan itu lebih besar daripada perempuan gitu loh. Nah, perempuan bukan tidak ada potensinya, cuman rentan gitu kan. Contoh nih, misalnya ketika kita mengandalkan perempuan harus ada di garis depan, mereka harus misalnya dalam mengakses bantuan misalnya. Nah, kalau perempuan dibersamai dengan rombongan laki-laki itu kan mereka akan rentan sekali ya kayak gitu. Nah, bukan berarti mereka tidak mampu atau tidak sanggup gitu. Justru perempuan tuh lebih cekatan kalau menurut aku dan lebih mengena sasaran gitu. Jadi dia tahu apa yang dibutuhkan gitu loh. Beda dengan laki-laki gitu. Jadi kalau laki-laki itu kan masih random ya. Ini yang aku lihat di lapangan ya. Jadi laki-laki ketika ditanya misalnya
yang dibutuhkan apa, kemudian seperti apa support yang kita bisa bantu gitu. Kebanyakan dari mereka tuh mikir dulu, jadi mikirnya lama gitu. Beda dengan perempuan, dia akan langsung menyatakan kira-kira butuhnya apa, A, B, C, D. Dia langsung bisa mengatakan dengan jelas kayak gitu. Nah, itu sih mungkin yang membedakan kenapa kemudian perlu perlibatan perempuan dalam hal ini gitu. Karena perempuan yang memang sangat dekat dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan, apakah itu untuk anak-anak, bahkan untuk laki-laki sekalipun kayak gitu, yang mengkolektifnya itu memang yang punya kemampuan lebih mumpuni itu menurutku perempuan ya gitu. Nah, kalau laki-laki dia juga tahu tuh biasanya peran mereka tuh dibutuhkan untuk apa. Misalnya ya hal-hal yang bersifat maaf bicara tuh kasar gitu ya. Kayak fisik, lebih ke fisik gitu. Misalnya untuk menyingkirkan benda-benda besar yang menghalangi jalan kayak gitu kan, atau yang menghalangi menimpa rumah kayak gitu. Itu memang laki-laki kayak gitu. Nah, jadi eh, bukan berarti berat sebelah, tapi bagaimana tuh antara laki-laki dan perempuan tuh bisa saling menjalankan perannya gitu, punya perannya dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing kayak gitu. Contoh kayak kami kan juga di sini membangun dapur umum gitu ya. Nah, di dapur umum kan juga terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan kayak gitu kan. Nah, kebanyakan dari kita juga perempuan yang nge-backup dapur umum walaupun peran laki-lakinya juga besar kayak gitu. Oke, berarti mungkin bisa kita simpulkan ya, peran laki-laki itu lebih ke aksesibilitas, mungkin lebih mudah untuk mengakses dan Ya, mobilisasi seperti itu. Tapi kalau betul. peran-peran misalnya kebutuhan, apa yang segala macam bisa memenuhi saat itu dibutuhkan peran perempuan dan sebenarnya mereka hand in hand di lapangan begitu ya, saling Yes, bantu membantu. betul Tapi sekali. memang case-nya ada mungkin perempuan jauh lebih rentan dalam hal keamanan. Ya, Ditambah betul. kan saat itu tidak ada tempat berlindung dan semuanya masih random banget. Apapun yang Mm-mm. bisa terjadi di saat seperti itu. Makanya mungkin kita menganggap, bukan kita menganggap ya, memang kejadiannya adalah perempuan dan anak-anak serta lansia jauh lebih rentan di situasi seperti ini. Betul Begitu. sekali. Betul sekali. Oke, nah kita mau membahas sedikit nih, karena pasca bencana pasti air bersih itu bisa dikatakan terbatas ya Kak. Dan Ya. sanitasi juga pasti mempengaruhi nih kondisi para korban di sana, terlebih Mhm. perempuan dan anak serta lansia. Jadi gimana sih Kak kondisinya pada saat itu hingga saat ini juga gitu? Ya, ini juga menjadi hal yang tadi bisa relate ya, di mana tuh um, hand in hand gitu ya istilah Livia tuh kan. Jadi memang kita bukan mengedepankan perempuan tidak, tapi pengarus utamaannya tuh memang harus kayak gitu kan. Nah, contohnya saja dalam hal mengakses kamar mandi misalnya kan atau MCK, itu perempuan tuh durasinya atau apa namanya itu lebih Kebutuhannya. Mm-mm. ya lebih tinggi gitu dibanding laki-laki gitu kan. Kalau kita kali-kali kan bisa jadi perempuan itu 10 bisa jadi 10 kali ke kamar mandi dalam sehari kayak gitu. Belum lagi apabila mereka ada di situasi-situasi tertentu gitu kan. Misalnya lagi apa namanya tuh lagi datang bulan atau ada yang punya anak kecil kayak gitu kan atau lansia gitu. Nah, itu mereka mengakses kamar mandi akan lebih sering dibanding laki-laki. Nah, di beberapa daerah bencana terdampak ya khususnya di dataran tinggi di Sumatera Barat itu air sempat susah gitu kan. Susahnya karena memang sungainya kan meluap, meluap kemudian mengering gitu yang terjadi sehingga sumber-sumber air tuh kayak menghilang kayak gitu loh. Menghilang, tapi kemudian bisa muncul kembali dan dibangunkan sarana MCK portable kayak gitu. Itu juga masih kurang, kurang karena tidak sesuai dengan jumlah misalnya kayak di posko pengungsi gitu ya jumlah kamar mandi dengan jumlah pengungsi itu nggak mencukupi kayak gitu. Nah, sehingga dia tidak balance gitu ya. Nah, terus satu lagi tuh bentuk kamar mandinya juga tidak, ya namanya juga situasinya darurat ya kayak gitu. Nah, jadi itu sih yang menurut aku tuh sampai saat ini pun kalau di daerah hulu mungkin akses air bersihnya sudah bisa lebih bisa dinikmati gitu ya. Tapi kalau makin ke bawah, ke hilir, nah itu di beberapa tempat tuh air bersihnya tuh belum pulih kayak gitu.
Nah, kemudian rumah mereka juga masih banyak yang terendam lumpur dan masih perlu waktu untuk dibersihkan kayak gitu. Nah, yang seperti itu sepertinya luput sih dari perhatian pemerintah ketika pemerintah memberi penilaian apakah kategorinya itu layak, tidak layak gitu ya, perlu ditinggalkan atau masih bisa ditempati. Kalau gempa kan dia bisa langsung dinilai ya, mana yang rusak sedang, rusak berat gitu kan, mana yang harus eh, apa namanya itu kawasannya harus ditinggalkan, kemudian dipindahkan kayak gitu. Nah, kalau untuk yang wilayah kota, ini sepertinya yang luput sama pemerintah karena aku ngeliat tuh banyak juga pemukiman-pemukiman di kota yang terdampak bahkan tuh udah nggak layak lagi buat mereka tempati kembali kayak gitu kan, baik dari kondisi rumahnya, bangunannya, kemudian perabotannya itu banyak yang mereka tuh nggak bisa pakai lagi sebenarnya kayak gitu. Tapi karena tidak masuk dalam penilaian rusak berat, rusak ringan kayak gitu sama pemerintah, sepertinya mereka masih berupaya untuk itu dibersihkan kembali. Nah, sementara sarana untuk membersihkannya kan perlu air ya. Nah, air ini masalahnya di bawah gitu loh, di hilir malahan kayak gitu. Itu sih sekarang situasinya. Kalau untuk daerah hulu mungkin air bersih sudah pulih. Tapi kalau untuk daerah tengah dan hilir di Kota Padang itu masih banyak yang butuh air dalam jumlah besar untuk membersihkan rumah mereka, perabotan kayak gitu. Nah, itu masih sulit mereka mendapatkannya kayak gitu. Oke, berarti walaupun sudah beberapa bulan sejak bencananya terjadi, begitu ya Kak ya, proses uh, pembersihan, pemulihan untuk masyarakat di sana masih dilaksanakan hingga sekarang, masih terjadi hingga Ya, sekarang. betul. Oke. Nah, kira-kira pertanyaan kita balik ke perempuan lagi ya. Kebutuhan khusus perempuan seperti halnya tadi kita udah sebutkan sedikit kayak pembalut, privacy, ruang aman itu tuh di lokasi kalau yang tadi saya dengar mungkin eh, sering terabaikan begitu ya. Dan Hmm. bagaimana Kakak melihat dampaknya di perempuan pada saat hal itu terjadi begitu? Em, Dampaknya ke perempuan kalau secara langsung mungkin belum terlihat, tidak kelihatan ya. Tapi kemudian yang akan terjadi itu adalah psikis. Dia tidak akan terlihat sekarang, tapi mungkin nanti kalau itu tidak ditangani dengan segera gitu ya. Misalnya perempuan yang mungkin terbiasa ngelola rumah tangga mulai dari dapur kayak gitu kan, terus kebun gitu. Nah, sekarang mereka kan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, ini menurutku akan berbahaya. Itu akan memicu mereka menjadi stres gitu kan. Trauma yang berkepanjangan kayak gitu. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mereka masih bisa tuh meninggalkan daerah situ, daerahnya gitu ya untuk pergi sebentar ke daerah lain kemudian bisa balik lagi. Nah, perempuan tidak bisa begitu di lokasi bencana. Itu yang aku lihat ya. Hmm. Sehingga mereka tuh selalu ada di posisi pos gitu, menunggu gitu loh. Jadi di posisi itu. Nah, itu yang kemudian membuat kalau menurutku tuh itu yang akan memicu perempuan kemudian terus memikirkan nih lama-lama nanti mereka jadi merasa tidak berguna kayak gitu kan. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan kenapa kemudian mereka tidak bisa meninggalkan lokasi. Pertama, mereka harus menjaga anak-anaknya, kemudian juga mungkin orang tuanya, kemudian pengungsiannya kayak gitu atau bahkan rumahnya gitu walaupun rumahnya itu sudah luluh lantak kayak gitu kan. Itu sih yang menurut aku menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan apabila perempuan itu tidak ditangani secara psikologi menurutku ya. Kalau secara aktivitas mungkin ya kebanyakan kan kita berfokusnya kan kepada anak-anak ya. Nah, untuk perempuan ini juga aku pribadi juga belum terfikir nih kira-kira apa yang nanti kita bisa libatkan perempuan. Kalau di masa tanggap darurat, mungkin kan mereka masih bisa terbantu dengan adanya aktivitas dapur umum kayak gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang di masa pemulihan, nah bisa jadi kita aktifkan lagi dapur umum untuk memberi makan orang-orang yang bekerja, bisa jadi kayak gitu. Tapi kemudian masalahnya huntara-huntara yang akan dibangun kan itu tidak melibatkan warga lokal ya gitu. Bahkan akan ditenderkan ya sama pihak ketiga gitu kan atau bahkan TNI lah kayak gitu kan. Nah, terus perempuannya ya nontonin aja kayak gitu. Nah, itu sih sayang menurutku. Nah, itu yang aku bilang korelasi antara pemerintah
dengan masyarakat tuh tidak terjadinya di situ. Kami dari swasta atau NGO tuh kan juga menyarankannya begitu ya. Jadi Ya. pemerintah itu harus bisa berkomunikasi dengan warga, dengan masyarakat gitu. Jadi masyarakat tuh sebenarnya bukan tipikal yang mereka tuh mau cuma nerima aja gitu. Enggak gitu juga gitu. Tapi bagaimana kemudian meskipun mereka korban, mereka juga bisa jadi penyintas yang mereka tuh bisa diberdayakan kayak gitu. Malah mereka menunggu itu gitu. Kami bisa melakukan apa nih untuk bisa bersama-sama membuat situasi ini semakin membaik kayak gitu. Iya, 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 benar. Karena kan sebenarnya yang dipulihkan bukan hanya tempat tinggal dan tempat Betul, mereka beraktivitas, tapi betul, bagaimana mereka membangun kembali hidupnya yang mungkin beberapa dari bagian hidupnya tuh udah hilang untuk dilakukan begitu ya Kak ya. Jadi betul sekali. betul, tidak hanya dari fisik, maunya dari Ya, psikis dan bagaimana mm, kita melihat situasi, mestinya bisa melihat secara komprehensif. Itu harapan kita komprehensif. Ya. untuk Mm, pemerintah kita mungkin seperti itu ya. betul. Nah, menurut Kak Novi sendiri, tadi kita udah bahas sedikit tentang keamanan, kenyamanan, dan perlindungan perempuan di lokasi pengungsian. Nah, Mm. ada tidak ya mungkin kasus atau resiko kekerasan dan pelecehan seksual yang kemudian terjadi selama respon cepat atau penanggulangan bencana beberapa waktu lalu, dan bagaimana kemudian stakeholder yang ada di sana melindungi perempuan dari resiko tersebut? Em, Kalau dari sepanjang aktivitas kami di SWM memang kami tidak menemukan ya. Tapi kalau dilihat dari situasi di lapangan, potensinya memang besar kalau mereka terlalu lama di posko pengungsian kayak gitu. Karena kan tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada sekat-sekat misalnya untuk ruang tidur misalnya antara laki-laki, perempuan dan anak-anak gitu ya, anak-anak dengan orang dewasa kayak gitu. Bahkan kami pernah melihat itu ada penyandang disabilitas juga di lokasi pengungsi itu kayak tidak tidak mendapat pengutamaan kayak gitu kan. Nah, itu sih eh, kalau sampai saat ini kita belum mendengar ya, belum mendengar adanya eh, apa hal yang tadi Livia sebutkan gitu. Tapi kalau misalnya mereka terlalu lama di posko pengungsian atau di Huntara yang tadi aku sebutkan itu ya di Kota Padang, ini bisa jadi akan apa yang kita khawatirkan itu terjadi gitu kalau itu tidak diperhatikan sama pemerintah. Nah, kemarin itu aku sempat bertanya juga ya sama teman-teman yang mengatakan bahwa pengungsi yang ada di Guo atau di Batu Buswa itu sebagian sudah dipindahkan ke Rusunawa yang ada di Lubuk Buaya gitu. Nah, terus aku bertanya, siapa yang menjadi penanggung jawab pengungsi di Rusunawa itu? Karena ternyata di Rusunawa itu bukan kosong, tapi sudah ada penghuni sebelumnya yang kriterianya seperti aku sebutkan tadi gitu. Nah, saat ini mereka tuh eh, ada di bawah kayak mereka merasa ada ketakutan lah untuk membaur dengan warga lama dan senior junior terjadi di situ gitu. Jadi warga lama itu memang memperlihatkan bahwa mereka lebih berkuasa, relasi kuasa di situ terjadi gitu. Dan ini yang mengatakan em, istilahnya tuh yang bercerita penyintasnya langsung kayak gitu. Nah, dia juga tidak tahu dia harus bercerita ke siapa nih kekhawatiran yang sekarang ini mereka alami kayak gitu. Iya, nggak kebayang sih saya sendiri yang ada di Pekanbaru dan tidak pernah merasakan hal seperti itu di saat apa ya memikirkan tentang korban dan mereka tinggal di posko dengan waktu yang bisa jadi tidak Lama. ditentukan lama Hmm, begitu ya. betul. Dan dengan situasi yang kita sendiri tidak rasanya tuh tidak punya kendali akan diri kita dan hidup kita saat itu Benar. rasa frustrasinya bisa jadi bukannya sesederhana yang mungkin kita bisa bayangkan, itu jauh Ya, lebih kompleks lagi begitu ya Kak ya. betul, betul, betul sekali. Oke, oke. Selain di situasi sebagai korban nih, menurut Kakak, Hmm, kira-kira seberapa penting peran perempuan sebagai atau dalam penanggulangan bencana? Kita kan udah lihat juga ya bagaimana hmm, saat ini dan peran-peran yang bisa dimainkan perempuan mungkin di kedepan harinya untuk hmm. penanggulangan atau mungkin pencegahan bencana, bagaimana perempuan bisa dilibatkan sehingga mungkin kita bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dan juga resiko-risiko yang bisa terjadi gitu. Sebenarnya sederhana saja ya, Livia, kalau aku bilang selama ini kebetulan sebelum aku berfokus di dunia konservasi kan aku pernah lama juga di DRR ya, Disaster Risk Reduction atau pengurangan risiko bencana. Jadi kami sudah menginisiasi banyak sekali kelompok dan sekolah siaga gitu kan. Tapi
merasa merasa zongnya itu ketika bencananya benar-benar terjadi seperti ini tuh, inisiatif-inisiatif yang dulu sudah kita kerjakan kayak menguap gitu loh, menguap entah kemana kayak gitu kan. Tapi setidaknya di beberapa titik yang mungkin mereka tuh sudah sering mengalami itu, jadi sudah jadi kearifan lokal kayak di Batu Buso tuh sebenarnya sudah awam bagi mereka tuh mengalami hal seperti ini. Cuma kali ini memang luar biasa, itu yang di luar prediksi. Nah, makanya tidak ada korban jiwa di situ. Tapi kalau harta benda yang hilang itu memang gitu ya. Cuman karena mereka sudah apa namanya resilience, kearifan lokal mereka sudah ada, jadi ketika hujan berturut-turut tidak teduh gitu ya, tidak reda itu mereka sudah mengungsi duluan gitu. Makanya tidak ada korban jiwa di situ. Nah, cuman di daerah hilir yang dalam hal ini adalah kota gitu ya, kelompok-kelompok siaga bencana yang ada dibangun itu ketika terjadi tuh memang mereka bingung. eh, Emergency response itu seperti apa gitu ya. Terus mereka harus merespon seperti apa gitu. Nah, kalau kalau menurut aku eh sederhananya perempuan itu memang harus aware dalam hal knowledge gitu. Jadi gunakanlah hari ini teknologi itu media buat belajar bagi kita. Jadi ini kayak tamparan juga buat kita perempuan menggunakan media sosial sebaik-baiknya gitu. Kita tidak bisa berharap dengan pemerintah, even itu suami sendiri gitu ya. Jadi kita perempuan punya tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang kita lahirkan kalau kita menjadi ibu gitu kan. Jadi lewat bahasa tutur, lewat bertutur ke anak-anak itu sudah salah satu bentuk mitigasi paling dekat dan paling mudah, paling simpel yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, sebagai contoh, aku pribadi kan juga sudah melakukan itu ya. Jadi ke anak-anak, kalau kami dulu awalnya kan yang kita khawatirkan terjadi itu kan gempa bumi kan, bencana yang paling nyata di Sumatera Barat itu gempa gitu. Nah, itu aku selalu memitigasi anak-anakku gitu dan itu selalu diulang-ulang gitu. Jadi apa namanya durasinya itu selalu diulang kayak gitu kan. Jadi kami itu sudah punya kesepakatan di dalam rumah tangga. Apabila terjadi gempa, siapa melakukan apa, titik kumpul di mana, kayak gitu tuh kita sudah ada gitu. Nah, dulu inisiatif ini tuh sudah pernah dikampanyekan di Kota Padang, tapi kayaknya tidak berjalan lagi sekarang. Mereka kayak masyarakat tuh sekarang kayak sudah inilah gitu ya, terlena lah gitu kan, kayak menganggap kalau kita bahas-bahas isu gempa tuh kayak ngundang-ngundang bencana, padahal kan nggak begitu juga gitu. Nah, ternyata yang terjadi lain nih, tsunami-nya dari atas, bukan dari laut gitu kan. Kayak gitu. Ini sama kayak gelombang tsunami juga gitu ya, gelombang air yang turun dari atas kemarin itu. Nah, jadi makanya mungkin ini bisa jadi himbauan juga bagi teman-teman perempuan gitu ya, untuk tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tapi tingkatkan pengetahuan kalian tuh terhadap bencana gitu. Gunakan media sosial itu untuk mencari pengetahuan itu sebanyak-banyaknya, karena semua tuh sudah ada loh di media sosial, tapi ketika itu lewat di beranda kita mungkin kita anggap sepele, ini nggak penting gitu ya, daripada yang lebih menarik itu adalah diskon-diskon gitu ya, diskon-diskon pakaian kah, apa nama kosmetik kah, kayak gitu. Nah, perempuan tuh lebih memikirkan itu hari ini gitu, dan tidak hanya untuk anak-anak atau keturunan kita, minimal untuk diri kita pribadi, karena kalau kita ingin menyelamatkan orang lain kita dulu harus selamat gitu loh. Nah, makanya kitalah yang memang punya kendali penuh atas diri kita sebenarnya, kuasa penuh atas diri kita sebenarnya. Dengan apa ya? Dengan pengetahuan yang kita punya gitu. Makanya ketika bencana terjadi, jangan pernah kita menimpakan kesalahan kepada orang lain gitu ya. Karena kita sendiri juga sebenarnya tidak siaga, tidak aware kayak gitu. Nah, di Padang atau di Sumatera Barat, aku menemukan perempuan-perempuan yang tangguh dalam hal ini tuh eh, mereka tuh tidak berkeluh kesah gitu loh. Mereka tidak menuntut dan tidak menyalahkan pihak siapapun, tapi mereka berjuang sendiri. Itu ada di Sumatera Barat seperti itu. Nah, tandanya bahwa perempuan Minang itu sangat menjalankan peran mereka yang mereka punya kendali atas ulayatnya, sukunya, keturunannya, kayak gitu kan, rumah gadangnya, kayak gitu. Itu masih di Sumatera Barat masih terpelihara. Mungkin itu juga yang kemudian membuat dibanding Sumatera Utara dan Aceh, Sumbar terlihat lebih baik ya, kayak gitu dalam hal penanganan. Kalaupun kita bicara kerusakan, ya mungkin hampir lebih kurang sama. Bedanya kami tidak punya kebun sawit
maha luas di sini, yang terdampak tidak seperti Aceh Tamiang, Sumatera Utara atau daerah lainnya di Aceh kayak gitu. Gelondongan sama, kita juga di sini ada gelondongan tapi tidak sebanyak mereka kayak gitu kan. Gitu. Mungkin itu sih Livia yang bisa aku sampaikan. Oke, menarik ini cuplikannya tentang himbauan ya kepada kita. Sebenarnya tidak terbatas masyarakat yang hidup sekitar alam saja, tapi kita yang ada di kota juga penting untuk memitigasi eh, Betul, hal-hal yang bisa terjadi atau terdampak pada kita, resiko ya, mitigasi resiko apapun itu. Mungkin di betul. perkotaan jikalau ada banjir yang datang dari manapun, kan pasti perkotaan sangat dekat dan dekat ya dengan banjir begitu. Kalau Ya. yang di dekat alam gitu dengan bencana-bencana yang terjadi di alamnya, Mm-mm. cari informasi lebih dalam tentang itu. Dan memang benar Kak. Jadi saya beberapa waktu lalu karena berita di Sumatera gitu ya. Saya juga tinggal di Sumatera di Riau begitu. Uh-uh. Jadi saya cukup mencari kalau misalnya gempa bumi, kita harus Ya, berlindung di mana. Kalau ya, banjir, kita cari tempat seperti mana, seperti apa. ya, Kalau tsunami itu bagaimana. Nah, betul. pengetahuan seperti ini sepertinya mestinya ya kita semua masyarakat Indonesia dimanapun berada itu kita tahu Ya, bagaimana eh, cara penanganannya di saat hal itu terjadi. Bukan dalam artian mungkin kita harus membuang ya perspektif bahwa itu berarti kita mengundang bencana. Tidak, kita ya, siap tidak. gitu ya Betul, kan, siap dengan kemungkinan apapun yang bisa terjadi. Karena betul. dunia saat ini, jangankan kita ngomong tentang alam ya, tentang digital segala macam, expect the unexpected kalau kata anak muda sekarang ya. Iya, Uh, iya. itu penting untuk dilakukan. Menarik banget Kak Fani. Nah, Heeh. tadi kita juga sudah melihat sedikit bagaimana penanganan dan kesiapan pemerintah yang Kakak sampaikan. Dan sekarang nih bagaimana Kakak melihat prioritas pemerintah tentang penanggulangan dan juga kesiapan akan mungkin bencana lanjutan especially di Sumatera Barat. Em, Memang belum terlihat ya, tapi kalau dari terakhir beberapa waktu yang lalu, aku sempat audiensi sama Gubernur Sumatera Barat. Dari diskusi kami sih, kalau boleh aku nilai sangat tidak konstruktif sebenarnya gitu ya. Karena apa yang kita harapkan dari seorang kepala daerah itu tidak keluar dari mulut beliau gitu kan. Bahwa sebagai kepala daerah dia punya strategi apa gitu untuk menjawab pertanyaan, keluhan, keresahan, bahkan tuntutan dari masyarakatnya, warganya gitu. Mau yang terdampak, mau yang enggak kayak gitu kan. Eh, itu tidak terjadi memang. Jadi aku sih berharapnya pemerintah tuh benar-benar menjadikan ini tuh pukulan telak bagi mereka karena di Sumatera Barat sendiri gubernur dan wakil gubernurnya adalah terpilih periode kedua dan ini baru belum berjalan setahun ya gitu kan. Nah, setidaknya ini bisa merubah eh, pola pikir mereka ke depan, belum terlambat untuk merubah RPJM kalau menurutku gitu kan. Karena ke situ larinya gitu loh. Jadi semoga dengan terjadinya bencana ini itu men-trigger mereka untuk meninjau ulang eh, apa namanya rensera-rensera yang sudah mereka susun gitu loh. Jadi kalau rasanya itu akan mengundang hal-hal yang ini akan berulang kayak gitu, mereka bisa melakukan hal-hal yang itu bisa menyelamatkan landscape gitu. Jadi meningkatkan kembali komunikasi mereka dengan pemerintahan yang di atasnya juga kayak gitu. Itu harapan aku sih ya kayak gitu. Karena saat ini kan memang fokus mereka adalah bagaimana penanganan ini berjalan dulu gitu kan. Sehingga kalau untuk hal-hal yang sifatnya kayak kebijakan itu memang belum terlihat kayak gitu loh. Nah, jadi ya harapan kita masih bisa berharap saja sih dulu kalau untuk sekarang. Tapi setidaknya upaya mereka menangani bencana ini untuk masuk ke tahap pemulihan, ya aku perlu kasih apresiasi sih buat pemerintah di Sumatera Barat gitu. Oke, oke, siap, siap, siap. Alright, nah, kalau kita melihat misalnya nih, saya datang ke Sumatera Barat atau sebagai relawan gitu, Kak. Kira-kira apa yang perlu disiapkan agar respon bencana lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan? Ini mungkin kita berbicara tentang masa yang akan datang begitu. Di saat orang datang ke Sumatera Barat, sedang terjadi bencana, bukannya kita expect akan ada bencana ya, tapi kan Ya. kemungkinan itu ada gitu. Apa yang perlu kita bawa untuk kita bisa responsif terhadap perempuan gitu? Kalau untuk apa yang perlu dibawa mungkin standar ya, standar em,
nggak harus langsung membawa sesuatu atau hal-hal yang besar, wah gitu. Tapi minimal untuk diri kita pribadi dulu gitu loh. Yang penting tuh adalah bagaimana logistik kita aman seminggu ke depan. Itu sih. Dan sebelum berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya teman-teman perempuan ya, teman-teman tuh harus pahami dulu landscape Sumatera Barat ini yang sangat berbeda jauh misalnya dengan Riau kayak gitu kan, di mana sebagian besar dari landscape Sumatera Barat memang berupa gunung dan lembah gitu. Nah, itu harus dipahami. Jadi, ketika kalian menganggap itu indah, resiko yang akan kalian alami itu juga tinggi loh gitu. Nah, kalian harus pelajari itu, pahami itu dulu. Sehingga kalau kalian misalnya berwisata ke Sumatera Barat, jangan fokus kepada keindahannya. Tapi kemudian kalian pelajari seperti apa sebenarnya landscape Sumatera Barat ini bekerja kayak gitu. Nah, terus harus banyak-banyak bertanya dengan warga lokal juga kayak gitu kan. Nah, yang paling penting tuh adalah ketika kalian mau jadi relawan untuk membantu, misalnya kalau terjadi apa-apa gitu dengan Sumatera Barat, ya yang perlu kalian eh, pikirkan tuh sebenarnya diri pribadi sih kalian dulu yang harus punya pengetahuan itu tentang bagaimana kita bisa survive di daerah bencana. Jangan sampai nanti sampai di sini malah kalian yang diselamatkan kayak gitu kan. Kalau warga lokal ya jujur aja, sebenarnya mereka tuh sudah Ya, resilient. Mereka sudah tahu cara berlindung, cara bertahan. Mereka tahu. Hanya saja kemudian yang membuat mereka rentan tuh adalah ketika jalan putus, tanah longsor, sungai meluap, mereka terisolir gitu loh. Nah, untuk bisa bertahan lama di lokasi bencana kan mereka juga butuh logistik, butuh makan, butuh kebutuhan untuk hal-hal yang sifatnya privat bagi diri mereka. Itu yang kemudian membuat mereka rentan karena mereka tidak bisa mengelola kebun-kebun yang juga ikut terdampak, sawah yang juga ikut terdampak dan tidak bisa keluar dari kampung kayak gitu. Gitu paling Liv ya. oke, terima kasih untuk pesannya. Ini kita note ya untuk para volunteer ya, yang dimanapun sebenarnya lokasi volunteer kita penting untuk Yes. memahami bagaimana landscape Ya, tempat di sana, bagaimana how to behave dan mungkin melihat bagaimana alamnya juga. Tidak hanya datang-datang dengan ya, harapan ingin membantu, tapi di sana uh, tidak semembantu betul, itu jadinya karena pemahamannya masih kurang begitu. betul. Nah, topik kita kan perempuan dan bencana, Hmm. serta belajar dari bencana Sumatera nih, Kak. Kira-kira apa pesan dan harapan Kak Novi terhadap mungkin pemerintah daerah dan juga pihak terkait agar isu perempuan tidak lagi terabaikan dalam penanganan bencana di Sumatera? Ya, eh, aku masih melihat pemerintah masih abai ya, karena waktu ketemu gubernur, kami masih mempertanyakan data. Jadi data di Sumatera Barat ini masih lemah. Ketika gubernur itu mempromosikan bahwa semuanya sudah di website, ketika kita buka itu kosong, tidak ada apa-apa. Jadi em, terkait perempuan dan kelompok rentan memang harus menjadi perhatian penuh gitu. Jadi jangan abai. Jadi jangan cuma sekedar lip service gitu ya. Hanya dikatakan, oh iya kami sudah melakukan. Tapi pada kenyataannya tidak menjadi fokus utama kayak gitu. Jadi itu sih harapanku kepada pihak-pihak terkait di Sumatera Barat dan juga khususnya Sumatera. Dengarkan apa yang menjadi keluhan perempuan kayak gitu. Jadi jangan hanya datang berbicara berdialog tapi tidak menjadi catatan penting kayak gitu. Karena itu masih terjadi ya gitu dan ini tidak main-main gitu loh. Karena ketika uh, masih terbuktikan bahwa yang banyak dan menjadi korban adalah perempuan dan juga anak-anak dari data-data korban yang ada di Sumatera gitu kan. Nah, berarti uh, masih apa tervalidasi bahwa perempuan memang serentan itu kayak gitu. Nah, paling itu ya menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan. Eh, Presiden kita kan justru memang sudah ada aturan bahwa no one apa no one left behind kayak gitu kan, termasuk perempuan dan juga anak-anak. Dan ini semoga tidak hanya menjadi lip service belaka gitu, tapi memang jadi catatan penting dan diperhatikan khususnya dalam hal penanganan bencana dan daerah-daerah yang sangat rentan. Jadi jangan abaikan kawasan yang itu memang rentan gitu loh terhadap bencana. Peta risiko bencana itu benar-benar harus ada dan diimplementasikan. Jangan habis uang bikin kajian peta risiko bencana tapi kemudian tidak diimplementasikan kayak gitu. Betul. Diimplementasikan dan diberitahukan ya, dikomunikasikan kepada masyarakat itu penting. Betul, betul sekali. Oke, nah melihat dari yang kakak sampaikan tadi ya, saya tuh
ingin juga mendengar mungkin sebagai penutup Kakak ini pesan yang ingin Kak Novi sampaikan kepada perempuan korban bencana dan juga perempuan di luar daerah bencana yang ingin membantu korban-korban bencana. Paling kalau dari aku sih untuk teman-teman perempuan yang menjadi korban bencana, semoga mereka tetap bisa bertahan ya. Dan kalau dijadikan pelajaran sih mungkin sudah gitu. Teman-teman yang ingin membantu, paling aku cuma bisa berpesan bahwa kita bukan pahlawan gitu ya. Kita bukan Wonder Woman gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa dengan datang ke lokasi bencana kita bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu, bisa memetakan yang teman-teman bisa lakukan itu apa, itu dulu gitu. Dan teman-teman memang harus punya sesuatu yang bisa teman-teman bawa ke lapangan. Jadi tidak hanya sekedar datang bawa bantuan, dan please stop untuk berwisata bencana dan no foto-foto hanya untuk kebutuhan menaikin rating gitu ya. Ini benar-benar terjadi gitu dan influencer-influencer banyak yang melakukan itu juga gitu. Mereka banyak yang mengambil keuntungan dari bencana ini dari live TikTok kayak gitu kan. Terus juga menggait donasi sebanyak-banyaknya itu terjadi gitu. Stop lakukan itu teman-teman, khususnya teman-teman perempuan gitu ya. Dan berempatilah bahwa mereka butuh kita ada. Dengan mendengarkan saja itu sudah cukup kok. Jadi pastikan kita dulu yang selamat sehingga teman-teman bisa meringankan beban mereka dengan menjadi pendengar saja. Sudah cukup bagi mereka. Oke, nah pesan itu tadi ya yang kemudian kita dengarkan untuk kalau misalnya jadi relawan jangan hanya dokumentasi saja yang kita pentingkan dan sosial media tapi juga untuk hadir di sana mendengarkan keluhan masyarakat. Jadi masyarakatnya juga tahu atau kawan-kawan dan kita ada di sana itu untuk hadir untuk mereka bukan malah mengambil keuntungan lainnya mungkin dalam bentuk lainnya dari situasi yang kemudian terjadi. Oke, nah tadi saya mau simpulkan sedikit sebagai mungkin penutup dari agenda bincang-bincang kita hari ini di Puan di Bumi, Kak. Mungkin tadi Kak sudah sampaikan tentang bagaimana pemerintah mestinya itu mendengarkan perempuan. Nah, saya sendiri yang saya tangkap dari yang Kakak sampaikan adalah sebenarnya dengan pemerintah mendengarkan apa yang disampaikan perempuan itu menjadi penyelamat atau kemaslahatan lebih banyak orang. Karena perempuan sendiri tahu situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, dan apa yang diperlukan. Jadi hanya dengan mendengarkan para ibu-ibu sudah menyelamatkan satu keluarga sebenarnya. Betul Gitu sekali. Ya. Makanya penting untuk dilebatkan ibu ini. Ya, benar. Mungkin pemerintah itu concernnya kalau ibu-ibu itu terlalu banyak demand-nya, terlalu banyak maunya. Karena memang mereka yang paling tahu, mereka yang paling paham. That's why. Jadi dari hulu ke hilir kita tahu nih ujung dan awalnya seperti apa ya. That's why perempuan perlu dilibatkan dan juga diikut sertakan dalam hal pengambilan kebijakan, kemudian penanganan bencana dan juga mungkin sosialisasi tentang bencana dan juga pencegahan bencana itu sendiri. Mungkin itu Kak Novi ya, kira-kira ada yang ingin disampaikan atau pesan-pesan kepada Green Radio Line atau sahabat Puan? Buat teman-teman Green Radio Line dan juga sahabat Puan, aku cuma ingin berpesan satu saja, tetaplah menyuarakan apa yang menjadi keresahan perempuan. Ya Allah, terima kasih banyak Kak Novi Fani Rofika sebagai pembicara kita hari ini. Sama-sama. Perempuan dan kebencanaan belajar dari bencana Sumatera dan Kak Novi mewakili dari Sumatera Wild Adventure. Kita doakan semoga sukses selalu dan amin, terima kasih. Impactful yang berdampaknya selalu dilancarkan dimanapun berada dan selalu berdampak untuk masyarakat banyak. Terima kasih banyak sudah bincang-bincang dan juga membagikan pendapat serta pengalaman Kak Novi. Kita ketemu lagi insya Allah next time. Oke, terima kasih Livia. Terima kasih sahabat Green sudah menyaksikan Puan di Bumi hari ini. Kita ketemu lagi dengan bincang-bincang lainnya. Stay tune in Green Radio Line, Beyond the Limit. Kebaya molek dipadankan dengan tenun motif siku awan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunglah selalu sahabat Puan.